Hai, ketemu lagi di podcast 1761 dan masih sama gue Andri. Dan hari ini kita kedatangan lagi-lagi tamu spesial banget di sini, Mbak Dila. Faradila Aska, CMHA, MSc Psikolog ya Mbak. Selamat pagi Mbak Dila. Pagi Kak Andri. Akhirnya bisa datang ke sini ya di podcast 761 dan selamat datang di podcast kita. Terima kasih. Lagi sibuk apa nih Mbak? Sibuk apa ya? Sekarang lagi di rumah aja sih. Di rumah aja. Ya. Ngurus anak-anak. Terus juga aku jadi associate psikolog anak dan grafolog di betul. dua klinik. Dua klinik. Dan mungkin banyak yang belum tahu Mbak Dila ini seorang master grafolog gitu ya, dan juga psikolog anak, betul ya. Nah, Mbak Dila, ini kita sudah ada beberapa pertanyaan yang dikumpulin dari teman-teman netizen dan juga redaksi terkait dengan grafologi dan teman-temannya. Nah, Mbak Dila, ini kan sebenarnya banyak yang masih nanya di luar itu, apa sih sebenarnya grafolog dan juga profesi dari grafologi itu? Jadi grafologi itu adalah ilmu menganalisis tulisan tangan untuk kita bisa dapat gambaran kepribadiannya. Itu grafologi ilmunya. Ilmunya ya, kayak psikologi dan something kayak gitu ya. Betul. Grafolog itu adalah orang yang sudah tersertifikasi untuk bisa menganalisis tulisan tangan. Menganalisa berdasarkan tulisan tangan. Nah, ini pertanyaan yang biasanya muncul gitu ya. Apakah memang 100% bisa dibaca lewat tulisan tangan seorang perbedaan orang kayak gitu? Sebenarnya akurasinya cukup tinggi ya. Akurasinya bisa cukup tinggi. dibilang 90% ke atas. Wow. Gitu, dan berdasarkan review dari klien-klienku juga mengiyakan itu gitu, mengkonfirmasi akurasinya cukup tinggi. Kayak gitu ya. Nah, ini kan kayak kalau dulu aku pernah belajar ya Mbak, zaman masih kuliah itu namanya Johari Window. Bener ya? Pernah dengar itu? Johari Window. Jadi kayak di mana orang ada yang punya kepribadian itu bisa dilihat oleh dirinya sendiri dan ada juga yang dilihat oleh orang lain. Mungkin mirip-mirip kayak grafolog juga ya. Maksudnya jadi orang ternyata punya kepribadian itu bisa dilihat dari tulisan tangan seperti itu Mbak ya. Dan ilmu psikologi ini kombinasi sebenarnya antara psikologi dan juga tulisan tangan seperti itu, betul ya Mbak ya? Betul. Nah, grafologi ini sebenarnya bukan ilmu yang eksklusif, hanya yang boleh dipelajari sama kalangan psikologi aja ya. Maksudku siapapun bisa mempelajari itu. Tapi memang orang dari kalangan psikologi akan punya keuntungan gitu, karena mungkin lebih familiar dengan terminologinya, tekniknya, dan of course lebih terlatih dengan pelaporannya gitu. Itu yang paling susah kan. Mulai masuk di Indonesia kapan sih Mbak si ilmu grafologi dan grafolog ini? Masuk Indonesia, aku kurang tahu ya, tapi sebenarnya ada loh pakar grafologi pertama dari Indonesia. Beliau itu belajar langsung ke Jerman. Orang Bandung namanya, kalau nggak salah Pak Nimpuno, kalau nggak salah, sudah almarhum. Itu dari tahun 80-an. Sebenarnya kalau grafologi ini sendiri berkembangnya sudah cukup lama ya, tapi memang kalau di sini sepertinya masih banyak yang belum familiar. Betul. Makanya hari ini kita undang Mbak Dila di sini buat jelasin tentang apa itu grafologi maupun keilmuannya sendiri maupun profesinya kayak gitu. Oke. Ini masih ada banyak pertanyaan nih Mbak yang udah disiapin sama kita. Mbak Dila, ini kan kayak tadi mungkin Mbak Dila udah sempat ngomong deh, kalau ternyata ilmu ini bisa dipelajarin semua orang. Nah, pertanyaannya gini Mbak, apakah memang benar-benar bisa dipelajarin sama semua orang dan apa sih yang jadi ketarikan Mbak Dila ini menjadi seorang atau belajar ilmu grafolog seperti itu? Oke, satu-satu nih ya. Apakah benar bisa dipelajari sama semua orang? Bisa, betul. Kita kan sekarang hidup di zaman ketika mendapatkan informasi itu gampang ya, Kak Andri gitu. Mau belajar tentang grafologi, beli bukunya ada. Website, YouTube, sosmed, yang bikin konten itu banyak banget tentang grafologi gitu. Tapi lalu apa yang membedakan orang yang belajar sendiri seperti itu atau tidak dengan yang sertifikasi grafologi seperti saya misalnya? Bedanya kalau yang certified itu ada kurikulumnya, ada modulnya, ada ujiannya. Jadi ketika lulus kami benar-benar qualified ya untuk membuat analisis secara komprehensif dan akurat. Berapa lama sih Mbak belajarnya waktu itu? Kalau waktu itu tergantung orangnya. Jadi sistemnya itu zaman segitu udah ada home learning ya. Kita dikasih bukunya, baca sendiri. Kalau ada pertanyaan silakan email, submit ujiannya. By email. Jadi nggak ada kayak misalnya kayak by Zoom gitu-gitu? Kalau aku kan dulu tahun 2014 ya pertama kali belajarnya, belum populer kayak gitu. belum mulai terbiasa atau belum. Oke. Jadi pada dasarnya ini balik lagi ke orangnya masing-masing. Kalau dia memang belajarnya cepat, pasti cepat lulus juga kayak gitu ya. Dan ini apakah berlaku? Misalnya kan sertifikasi itu biasanya
berapa tahun gitu ya? Apakah ini berlaku berapa tahun? Abis itu harus direview ulang lagi? Enggak, ini seumur hidup. Seumur hidup dan ini diakui secara internasional. Gitu. Jadi Siap. aku ngambilnya waktu itu 4 bulan selesai certified sebagai grafologist gitu ya. Lalu ambil lagi level berikutnya. Terus 4 tahun kemudian aku ambil sebagai master. Gitu. Siap. Nah, ini pertanyaan lagi nih Mbak. Biasanya Mbak Dila kan udah nanganin banyak klien gitu kan, baik itu yang memang basicnya psikolog, atau yang grafolog. Nah, ini yang aku mau tanya tentang pengalaman Mbak sebagai grafolog. Itu pernah ngadepin klien yang paling unik tuh kayak gimana sih? Paling unik apa ya? Paling unik, aduh kayaknya nggak bisa diceritain. yang berkesan deh, yang paling berkesan. Misalnya tanya apa? Yang berkesan, mungkin paling berkesan itu ketika aku menganalisis teman-teman sendiri. Oke. Gitu. Oh, jadi ketahuan bocoran ini. Betul. Karena kok dia begini gitu ya, benar? Iya, karena mungkin apa yang kita lihat selama ini dengan ketika kita udah bikin reportnya demikian dalam gitu ya. Dia seperti ini ya, gitu. Ada isu seperti ini dan dia bisa menghandle seperti ini gitu. Itu buat aku rasanya apa ya? Aku dapat kesempatan untuk memahami orang dalam tingkatan yang begitu dalam. Jadi aku merasa terhormat sih, kayaknya dipercaya seperti itu betul, ya. Betul. Gitu. Kadang-kadang ya jadi ya tadi ya ngelihat orang lain sama teman sendiri pasti ada perasaan berbeda ya Mbak ya, karena banyak. Ternyata begitu. Gitu. Oke. Ada yang belum kejawab ya soal apa yang bikin aku tertarik sama grafologi. Jadi aku pertama kali terpapar sama grafologi itu pas aku umur 8 tahun loh Kak. 8 tahun? Umur 8 tahun. 8 tahun gue lagi ngapain? Pakai lagi main bola nih. Karena ibuku tuh suka beli buku psikologi populer. Jadi aku tuh sering baca-baca gitu. Mungkin itu juga ya awal ketertarikanku sama psikologi gitu. Ada satu buku yang menurutku menarik banget. Di dalam buku itu ada satu bab, isinya itu sampel tulisan dan tanda tangan. Salah seorang tokoh penting, aku nggak tahu pengusaha, mungkin dia sudah meninggal. Di Indonesia atau luar? Luar, oke. Gitu. Nah, tapi di situ sampel tulisan dia itu diambil pada periode-periode penting dalam hidupnya. Ada tulisan dia pas masih muda, pas dia mulai merintis, pas dia udah sukses, pas dia pensiun. Pas dia didiagnosis dengan sakit keras. Lalu ada tulisan dia juga beberapa saat sebelum dia meninggal. Dan di situ ada penjelasan tidak terlalu mendalam ya. Tapi tulisannya itu emang beda-beda Kak. Tulisannya beda-beda dan itu menjelaskan ternyata tulisan tangan itu emang bisa meng-capture perubahan yang ada pada diri kita. Baik itu perubahannya karena hal internal atau eksternal. Buatku itu membekas dan menarik banget. Itu buku suka aku buka-buka lagi sampai SMP gitu ya. Lalu fast forward ketika aku kuliah S1 psikologi, ada dosen ngerempet lah bahas ini. Itu ternyata yang selama ini jadi ada ilmunya gitu kan. Lalu aku cari cara untuk bisa lebih mendalami itu dan ada kesempatannya pas 2014 tadi ikut sertifikasi. Gitu. Ini tertarik ya. Jadi ternyata setiap tahapan usia kita gitu ya, berarti itu pada dasarnya tulisan pasti akan berubah, betul ya Mbak? Jangankan tahapan usia, kita lagi beda mood ya, lagi marah, lagi happy, lagi sakit, lagi sehat, lagi sedih, bisa beda tulisannya. Bisa beda. Betul. Jadi momen per momen tuh ternyata juga berpengaruh ini. Wow, baru tahu. Kalau dulu kita belajar kalau misalnya di art terapi gitu kan, kemarin kita ngobrol sama Mas Adi, itu ternyata penggunaan warna itu dipengaruhi juga sama mood gitu kan. Misalnya milih warna merah, warna apa, dan itu ke situ. Tapi kalau di sisi grafolog atau grafologi berarti dari tekanan mungkin ya Mbak, tekanan atau apa tuh Mbak biasanya yang sangat bisa banyak hal. Bisa banyak hal, bisa tekanan, ukuran gitu kan. Terus bentuk-bentuk tertentu gitu. Sampai sekarang tuh aku masih suka semacam scan diri aku sendiri. Aku suka journaling juga ya. Jadi kadang suka ngecek, sekarang aku udah ada perubahan seperti ini ya, gitu. Seorang grafolog atau psikolog sendiri aja nge-review diri sendiri. Kayaknya menarik ya. Jadi ternyata ya pada dasarnya orang pada pengen lihat diri sendiri. Nah ternyata Mbak Dila sudah melakukan itu ya, istilahnya review diri sendiri ya. Kan yang memang dari biasanya muncul dalam pertumbuhan seorang anak. Mbak Dila kan juga seorang psikolog anak. Apakah memang itu
normal dan apakah emang ada perkembangan dari setiap coretan anak itu sendiri? Perkembangan coretan atau perkembangan kemampuan menulis mungkin ya, gitu. Nah, jadi memang dalam setiap aspek perkembangan itu ada tahap-tahapannya ya, Kak, gitu. Misalnya anak umur 0 sampai 2 tahun dikasih alat tulis ngapain sih? Paling coret-coret, belum ada arahnya gitu kan. Mulai 2 sampai 4 tahun udah mungkin bisa bikin lingkaran, garis. Kalau udah terekspos sama huruf-huruf, mungkin bisa jadi ada huruf walaupun belum sempurna kebalik-balik gitu. Umur 4 sampai 6 tahun dia bisa jadi udah paham, oh huruf ini kalau disusun jadi kata loh. Gitu. Lalu berikutnya dia benar-benar bisa menulis based on memory tanpa contoh gitu ya. Betul. Nah, ini betul-betul kita perlu pahami tahapan ini dan gimana caranya mendukung perkembangan anak sesuai kebutuhannya. Kan nggak mungkin anak 0-2 tahun baru coret-coret, nak tulis ya, mama gitu kan. Nggak boleh dipaksa juga betul ya Mbak ya. Gitu. Dan kita juga lihat dari perkembangan motoriknya sejauh mana anak sudah dikasih stimulasi atau exercise yang mendukung motorik halusnya. Udah dikasih tools yang tepat gitu, kegiatan yang tepat untuk mengasah itu gitu. Itu baru dari satu faktor, dari motorik kasarnya betul. Gitu. Lalu kalau terkait coret-coret, mungkin tentang anak-anak suka coret-coret betul. Itu boleh nggak sih? Kalau itu sih menurutku balik ke value masing-masing ya Kak. Ada orang yang slow banget, anak aku mau coret-coret biarin aja, yang penting dia seneng. Tapi ada juga yang nggak mau gitu ya. Gitu. Nah, mungkin kalau yang emang tidak menoleransi itu, instead of benar-benar melarang sama sekali, tapi kita alihkan. Nah, daripada coret di situ, ini nih. Ada medianya. Kasih buku gambar, gitu. Atau apa sih namanya? Emang nggak betah nulis di kertas, tempelinlah kertas di tembok itu di sini. Ya, agak besaran mungkin ya. Betul. Jadi kebutuhan coret-coretnya itu malah jangan diblok sama sekali. Betul. Memang mungkin itu bagian dari proses mereka untuk mewarnai dan lain-lain. Betul. Oke, nah ini kita di Faber Castell itu ada produk baru nih Mbak Dila. Ini namanya Little Creative. Gitu ya, Little Creative ini memang khusus kita buat atau kita ciptakan untuk adik-adik kita yang masih di preschool untuk mulai mencoret-coret, karena basicnya ya kita lihat bahwa genggaman tangan, mungkin tadi kayak Mbak Dila bilang kan udah usia tertentu dia masih proses ya, kayak gitu ya Mbak ya. Dan ini juga termasuk produk yang aman karena sekali lagi Faber Castell nggak mungkin sampai 263 tahun hari ini, nggak mungkin kalau produknya nggak aman kayak gitu Mbak Dila. Nah, boleh Mbak Dila mungkin mau coret-coret sedikit? Jadi ini non-toxic ya? Betul banget, non-toxic juga. Oh, nice. Iya, ini biasanya apalagi kalau buat anak yang lebih kecil ya, kan mereka susah kalau misalnya pegang pensil gitu. Jadi kayak dulu ada tren krayon yang bentuknya seperti batu gitu, karena itu lebih mudah digenggam untuk jari-jemari yang lebih kecil, yang gripnya belum baik berkembang gitu ya. Jadi latihannya bisa dengan yang lebih besar-besar dulu seperti ini. Siap. Gitu sih. Dan tentunya kalau lagi bikin tulisan kayak gini nih Mbak, kayak teman-teman yang lagi baru bikin tulisan buat kita, pasti butuh produk yang namanya produk yang spesial banget, dan kita di Faber Castell ada namanya Artegel. Nah, ini Artegel ini smooth banget pokoknya buat kalau misalnya kamu yang lagi pengen nulis, bikin handwriting ataupun jurnal, dan ini salah satunya paling enak banget buat dipakai di keseharian kamu. Kebetulan kita ada 2 orang yang beruntung dari follower Instagram kita yang bakal dianalisa langsung sama Mbak Dila. Silakan Mbak Dila. Ini pertama dari Mbak inisial G. Ya. Mbak. Jadi grafologi itu bisa mengungkap beberapa aspek kepribadian. Ini pertama aku akan bahas soal pola berpikir Mbak G ini. Mbak G, Nah, Mbak G ini pola pikir yang dominan itu adalah analytical. Jadi ketika mendapatkan info baru itu pengen menganalisis betul-betul. Cari tahu sebab akibat. Kenapa kayak gini? Why A instead of B? Kayak gitu ya. Jadi tidak akan menerima informasi mentah-mentah. Betul. Dan memang kritis orangnya, tidak puas dengan informasi satu jawaban. Betul. Ya. Kalau perlu dapat sumber dari konfirmasi langsung dari sumber pertama, first hand, itu akan lebih bagus lagi. Gitu ya. Nah, lalu dalam menentukan target, Mbak G ini orangnya realistis. Jadi target yang ditetapkan nggak cuma karir aja ya, tapi personal, general ya, itu benar-benar sesuai, sudah diperhitungkan sesuai dengan kemampuan dan peluang yang Mbak G ini miliki, gitu.
Lalu dalam hal emosi, Mbak G ini cenderung agak moody. Swing gitu ya, naik turun. Betul. Dia kadang memang ada usaha untuk mengontrol emosinya gitu. Cuman pada waktu tertentu mungkin ketika stres, ketika capek gitu bisa jadi lebih emosional dibandingkan biasanya. Gitu. Lalu hal-hal yang bisa mensupport potensi Mbak G ini. Pertama yang aku lihat Mbak G ini orangnya antusias. Jadi semangat all out kalau bekerja gitu ya. Terus dia ini juga perhatian terhadap detailnya tinggi gitu. Jadi lebih bagus kerja sama hal detail daripada sekedar big picture misalnya. Dan biasanya daya ingatnya bagus nih orang yang kayak gini. Terus orangnya cukup fleksibel ya. Jadi dia bisa membuat rencana A, B, C. Tapi kalau misalnya dalam waktu pelaksanaannya perlu penyesuaian, nggak masalah. Gitu. Terus juga aku lihat ada indikasi kreatif, berpikir out of the box ya. Sesuai tema kita ya? Lalu Mbak G ini orangnya kalau kerja efektif dan efisien, jadi nggak suka basa-basi, nggak mau bertele-tele. Langsung satset gitu. Nah, lalu tadi kan aku bilang dalam targetnya itu cenderung realistis ya, gitu. Berusaha yang sejalan dengan kapasitas Mbak G. Tapi beliau ini memang ada keinginan lebih untuk mencapai ada dorongan yang tinggi untuk mencapai aspirasinya, gitu. Determinasinya bagus, jadi ketika dia kerja dia akan berusaha untuk menyelesaikan, gitu. Dan aku lihat ini orangnya team player ya, jadi lebih senang kerja dengan orang daripada kerja sendiri. Individu, gitu. Dan dia juga orangnya mandiri, gitu. Terus kekurangannya nih Mbak G. Ada kelebihan dan kekurangan ya Mbak. Betul. Harus balance. Kadang-kadang cenderung terburu-buru gitu. Apalagi mungkin kalau udah stres gitu ya. Lalu ada sensitif juga. Jadi khawatir terhadap penilaian orang lain gitu. Terus ada keras kepalanya juga. Jadi agak susah dikasih tahu ya kalau misalnya udah punya pemikiran itu ya itu gitu. Terus juga ada kecenderungan rebel. Kayak mirip saya. Jangan-jangan enggak. Oke. Lalu kita ke tulisan kedua. Boleh silakan. Mbak V ya. Mbak V ini pola berpikirnya yang dominan itu adalah metodis. Jadi kalau terima informasi itu akan menyerap secara bertahap. Tipikal orang yang kalau beli alat elektronik atau furniture itu pengen baca dulu instruksinya sejelas-jelasnya. Kan ada orang yang kalau ini udah ajar aja lah, betul. Kalau ini enggak. Dia ingin benar-benar memahami baru bertindak atau ngambil keputusan gitu. Nah, dalam menentukan target ini agak gampang nih kayaknya Mbak V. Jadi di satu sisi ambisius, ada keinginan untuk men-challenge diri dengan target yang tinggi, tapi di sisi lain ada kegalauan ya. Aku bisa nggak ya mencapai itu, gitu. Nah, lalu dalam hal emosi lebih terkontrol. Ini kontrol dirinya bagus banget. Betul. Jadinya downside-nya itu, kelebihannya itu jadi bisa tetap profesional ya. Apapun yang terjadi dia bisa tetap tenang gitu. Tapi downside-nya kalau dia ada apa-apa, orang lain suka nggak tahu. Menyembunyikan perasaan. Karena diem aja, gitu. Nah, lalu kelebihannya dulu nih ya Mbak V ya, konsentrasinya bagus ya, lalu tekun kalau kerja akan berusaha untuk selesai, presisi, pengen akurat ngikutin instruksi kayak tadi ya, buku manual pengen ngikutin gitu kalau bisa gitu. Dan Mbak V ini sangat menghargai relasi dengan orang sekitarnya. Sosial berarti orangnya. Sosial gitu. Lalu aku nggak kenal nih Mbak V ini, tapi kayaknya dia itu punya keterampilan jari jemari yang baik. Bisa kelihatan seperti gitu ya Mbak? Suka gambar, bisa minat dan bakatnya itu bisa kelihatan. Jadi entah mungkin dia jago gambar, jago alat musik, jago masak, I don't know. Gitu, kalau tidak tersalurkan dalam pekerjaan, Mbak V ini akan senang bisa menyalurkan itu dalam hobi. Gitu. Lalu Mbak V ini juga orangnya idealis. Jadi lebih senang melakukan sesuatu itu karena sesuai dengan prinsipnya, bukan karena itu yang di-expect dari orang lain, gitu. Terus kalau kerja juga efektif dan efisien juga kayak Mbak G tadi ya, gitu. Terus mungkin kalau kekurangannya kadang-kadang agak kurang teliti, terus
suka nunda-nunda kerjaan. Tuh ya, dengerin, nggak boleh. Nanti marahin bos tuh. Sama agak cukup insecure sama penilaian orang lain. Oke. Gitu Mbak. Banyak orang yang ternyata insecure sama penilaian orang ya. Itu kenapa sih Mbak? Pada normalnya, apakah memang itu common, biasa terjadi sama kita sendiri atau emang gimana? Ya nggak apa-apa juga. Emang ada orang yang lebih sensitif terhadap sesuatu, ada juga yang enggak gitu kan. Gitu penyebabnya ya mungkin karena waktu kecil dia biasa dapat penilaian yang kurang baik dari lingkungan, gitu. Lalu itu terbawa dia punya kecemasan terhadap penilaian orang lain, gitu. Tapi kan ada orang yang kembali ke karakteristik orangnya juga ya. Ada yang waktu kecil sering terima kritik negatif, ternyata gedenya bodo amat juga. Jadi faktor lingkungan dan faktor personal orangnya juga. Siap. Oke, Mbak Dila, kita sudah sampai di ujung acara dan sebelum nutup, mungkin ada closing statement dari Mbak Dila. Silakan Mbak. Iya, jadi tulisan tangan itu bisa mengungkap banyak hal dari diri kita. Potensi, pola pikir, reaksi, emosi, cara berkomunikasi, cara berelasi, banyak hal gitu ya, basically kelebihan, kekurangan, hal yang bisa diimprove gitu. Dan aku rasa ini bagus ya untuk kita salah satu cara untuk mengenal diri sendiri lebih dalam, gitu, bisa untuk menyadari dan mengembangkan potensi yang sudah ada atau mungkin yang kita belum sadari, memperbaiki relasi dengan orang lain, gitu kan, menyadari isu-isu gitu yang kita juga mungkin belum sadar, betul, gitu kan. Ini grafologi bisa membantu itu. Oke. Sekali lagi terima kasih Mbak Dila udah datang ke sini di podcast 1761 dan kita bakal ketemu lagi di edisi selanjutnya. Gue Andri, see you. Bye-bye.